Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Saleh. Jadi banyak teman-teman yang bertanya-tanya, mana nih Hairul kok belum ada buat video-video lagi? Sebelumnya saya mohon maaf karena ada beberapa hal sehingga saya belum bisa membuat video lagi, dan kali ini saya menyempatkan untuk membuat video. Dan kali ini sesuai dengan request dari teman-teman, saya membuat video tentang berkas-berkas apa saja sih yang dibutuhkan untuk pemberkasan untuk pengusulan penetapan nomor induk pegawai atau NIP. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti seleksi kompetensi bidang dan mendapatkan hasil yang memuaskan ataupun setidaknya cukup untuk bisa lanjut ke proses pemberkasan. Walaupun teman-teman belum mendapatkan pengumuman secara resmi, tapi teman-teman juga sudah bisa menghitung atau memperkirakan apakah teman-teman bisa lanjut untuk proses pemberkasan ataukah tidak. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah banyak DM saya dan mengucapkan terima kasih karena video-video yang saya bagikan di part-part sebelumnya membantu teman-teman untuk bisa lolos di seleksi kompetensi bidang ini. Namun saya percaya bahwa itu adalah sebenarnya sudah jalan teman-teman semua. Saya hanya berbagi tentang apa yang saya alami di tahun 2018 lalu dan saya sangat senang ketika itu bermanfaat buat teman-teman semua. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan share di video-video saya sebelumnya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya pada saat melakukan pemberkasan untuk penetapan NIP di tahun 2019 lalu. Namun ketika teman-teman ingin melihat berkas administrasi apa saja yang dibutuhkan untuk pemberkasan CPNS ini, sebenarnya teman-teman bisa melihat di Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018, yakni tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Jadi di situ teman-teman bisa membaca berkas administrasi apa saja yang diperlukan untuk pengusulan NIP ini. Oke, jadi berkas pertama yang teman-teman butuhkan itu adalah nantinya surat lamaran, dan surat lamaran ini nanti ada formatnya ya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti instruksi nanti dari instansi masing-masing. Dan surat lamaran ini nanti teman-teman tulis menggunakan pulpen masing-masing dengan menggunakan tinta hitam dan menggunakan huruf kapital. Jadi teman-teman nanti silahkan mengikuti instruksi dari instansi teman-teman masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pas foto. Jadi teman-teman nanti diminta untuk melampirkan pas foto. Pas foto ini dengan menggunakan kemeja warna putih, lengan panjang, dan menggunakan background atau latar warna merah. Untuk ukurannya sendiri nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan instruksi dari instansi masing-masing. Berkas yang ketiga yaitu fotokopi ijazah atau STTB teman-teman. Nah, ini untuk ijazahnya yang dibutuhkan adalah ijazah SD, SMP, SMA, dan juga ijazah terakhir teman-teman. Kalau teman-teman kemarin kualifikasi yang dibutuhkannya adalah S1 atau D3, berarti yang dikumpulkan adalah ijazah tersebut. Kalaupun teman-teman S2, maka yang akan dikumpulkan adalah ijazah S2 dari teman-teman. Dan untuk ijazah serta transkrip nilai itu nanti teman-teman harus dilegalisir ya. Sedangkan untuk ijazah SD, SMP, dan SMA itu hanya cukup fotokopinya saja. Tapi itu dari pengalaman saya ya. Namun ada beberapa yang saya tahu mereka juga diminta untuk legalisir ijazah SD sampai SMA-nya. Namun ada juga bahkan yang hanya diminta ijazah pendidikan terakhirnya saja. Jadi tidak diminta untuk yang jenjang SD sampai SMA. Lagi-lagi silakan teman-teman nanti menyesuaikan instruksi dari instansinya masing-masing saja. Namun tidak ada salahnya untuk ijazah terakhir dan juga transkrip nilainya terakhir, itu teman-teman bisa mempersiapkan. Jika sudah tidak ada legalisirnya, mungkin teman-teman bisa segera mengurus ke kampus atau sekolah teman-teman masing-masing. Berkas yang berikutnya yaitu daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini nanti silakan teman-teman menunggu instruksi dari instansi masing-masing. Nanti daftar riwayat hidup ini biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan juga menggunakan tulis tangan. Jadi formatnya sudah ada, teman-teman nanti tinggal mengisi saja. Berkas berikutnya yakni SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Nah, teman-teman nanti
untuk biasanya kan kalau mengurus SKCK ada diminta ya peruntukannya untuk apa. Nah, ini teman-teman juga sebaiknya menunggu instruksi dari instansi masing-masing karena untuk redaksi peruntukannya itu biasanya beda-beda. Jadi teman-teman silakan menyesuaikan dengan instansi masing-masing. Jangan sampai nanti teman-teman sudah membuat ternyata redaksinya berbeda dan teman-teman harus membuat lagi. Jadi tunggu saja sih saran saya. Berikutnya yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, ini nanti teman-teman silakan mempersiapkan budgetnya karena lumayan. Untuk biayanya sendiri bervariasi ya, antara sekitar 500.000 sampai ada yang 1,5 juta. Dan yang harus teman-teman ingat bahwa surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini harus oleh dokter yang berstatus PNS. Jadi kalau misalnya dokternya bukan PNS, nanti teman-teman akan diminta untuk memperbaiki surat tersebut. Berkas berikutnya ya ini surat keterangan bebas narkoba. Nah, nanti teman-teman juga silahkan menunggu dari instansi masing-masing karena terkait dengan peruntukannya itu. Jadi untuk surat kesehatan dan juga surat bebas narkoba ini, teman-teman harus tetap menunggu instruksi dari instansi masing-masing. Jadi jangan mengurus duluan kalau saran saya ya. Kemudian berkas berikutnya adalah surat pernyataan, yang mana ini isinya adalah sama seperti pada saat teman-teman mendaftar untuk keperluan pendaftaran CPNS. Jadi kan ada waktu itu ya, surat pernyataan tidak pernah dipidana, tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau PNS dan sebagainya, tidak menjadi anggota partai politik, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berkas berikutnya yaitu fotokopi KTP dan juga KK. Nah, jadi teman-teman bisa mempersiapkan untuk fotokopi KTP dan juga kartu keluarga ini. Apakah harus dilegalisir? Sebagian ada yang meminta untuk harus dilegalisir, ada juga yang tidak. Kalau dari pengalaman saya kemarin harus dilegalisir. Jadi teman-teman silahkan saja mempersiapkan. Berkas berikutnya yaitu bukti akreditasi perguruan tinggi atau universitas dari teman-teman serta program studi dari teman-teman. Untuk bukti akreditasi ini teman-teman nantinya harus dilegalisir oleh pihak universitas dan juga pihak program studi. Oh ya, kemarin ada juga yang bertanya-tanya berapa lama sih waktu dari saat pengumuman kelulusan dan juga mulai aktif bekerja. Nah, ini tergantung dari instansi teman-teman masing-masing ya, karena nanti menunggu proses pemberkasan seluruh CPNS yang ada di instansi teman-teman masing-masing dan juga nanti menunggu antrian untuk verifikasi atas penetapan nomor induk pegawai dari BKN. Nah, jadi ketika nanti seluruh CPNS ini sudah ditetapkan NIP-nya, maka nanti biasanya instansi masing-masing sudah mulai bisa membuat SK. Jadi kalau dari pengalaman saya di tahun 2018 lalu, pengumuman kelulusan itu sekitar tanggal 4 Desember 2018, dan kemudian akhir Desember dan awal Januari itu adalah pemberkasan. Kemudian setelah itu memang tidak ada kabar, terkecuali beberapa orang yang memang berkasnya diminta untuk melengkapi kembali, mungkin ada kekurangan atau ada yang belum lengkap. Jadi diminta untuk melengkapi, dan barulah pada tanggal 8 April 2019 ada surat pemanggilan untuk melaksanakan diklat pratugas atau pengarahan dari BKD sekaligus pembagian SK. Jadi tanggal 10 April 2019 kami mengikuti pembekalan atau diklat pratugas tersebut sekaligus kami menerima SK CPNS. Dan besoknya di tanggal 11 April 2019 kami langsung diminta untuk mulai masuk kerja di kantor masing-masing. Jadi ada spare waktu sekitar 4 bulanan dari pengumuman kelulusan sampai mulai aktif bekerja. Tapi ini tergantung ya dari instansi teman-teman masing-masing. Oke, itu tadi info terkait berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan untuk teman-teman untuk pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Selamat menanti pengumuman kelulusan secara resmi dan juga selamat mengikuti proses pemberkasan berikutnya. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam pengurusan berkasnya hingga teman-teman mendapatkan nomor induk pegawai dan nantinya teman-teman bisa mulai aktif bekerja. Oke, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!